Shalom, tema firman Tuhan di hari ini, orang Kristen keras sakti, hanya Tuhan yang dapat menghentikannya. Keras sakti, orang Kristen yang keras sakti, hanya Tuhan yang dapat menghentikannya. Bertindak sesuka hati, tidak mau diatur oleh hamba Tuhan, tidak mau diatur oleh Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menghentikannya. Ya, itulah orang Kristen yang bertindak sesuka hati, mau ibadah ke, mau tidak ibadah ke, mau mabuk di tanggal 25 Desember ke, itu namanya orang Kristen keras sakti. Orang Kristen yang bahasa bilang kepala angin, suka-suka gue mau kemana ke, nggak usah lu urusin. Mari kita melihat firman Tuhan, 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-8. Agak, ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Saul ditolak sebagai raja. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang Kristen ini adalah tipe orang Kristen yang semau gue. Emangnya lu pikirin orang Kristen yang bertindak sesuka hati, tidak mau dengar firman, bertindak hanya dengan pikirannya sendiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, rajanya ditangkap hidup-hidup. Kenapa? Karena raja orang Amalek duitnya banyak, hartanya banyak. Jadi rakyatnya yang miskin-miskin ditumpas. Ini tipe pemimpin yang kompromi dengan orang kaya yang berduit. Kompromi dengan orang kaya yang berduit. Saudara, ada satu peristiwa juga, bujang dari Elisa yang bernama Gehazi. Ketika Elisa menyembuhkan Naaman dan Elisa tidak mau mengambil uang, dia langsung pergi. Tetapi Gehazi yang ikut dengan Elisa, dia berpikir, wow, rugi sekali kalau uang ini saya tidak ambil. Uangnya banyak ya. Dan ketika Elisa pulang ke rumah, bujangnya Gehazi, dia diam-diam datang mengambil uangnya. Sehingga kusta yang ada di Naaman pindah ke Gehazi. Raja Saul, dia melakukan apa yang menjadi maunya dia. Ketika dia sudah kuat 38 tahun memimpin, dia bertindak sesuka hati, mau-maunya dia. Dan ayat yang ke-9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saudara, sebelum mengakhiri tahun 2024, ini juga berbicara tentang dosa yang masih melekat di dagingmu. Apa itu? Saudara, yang saya katakan tadi, justru banyak orang Kristen tanggal 25 Desember, pagi mereka ibadah, malam mereka mabuk-mabuk. Bahkan yang lebih parah
Desember bukannya datang di gereja, tetapi hari di mana mereka mengeluarkan banyak uang. Minuman mungkin ada 30 macam minuman. Ada topi miring, ada topi lurus, Senin tahu topi apa semua yang dong beli. Ada cete. Saya tidak pernah mengecap, ya mungkin hanya sekali dalam seumur hidup. Tetapi kenapa saya tidak mengecap miras? Karena orang tua saya sadar. Papa saya waktu saya masih kecil, dia adalah tukang mabuk di kampung saya. Saya tidak berdusta itu. Makanya ketika saya melihat itu, saya tidak mau miras. Cukup papa saya yang mengalami itu. Tetapi puji Tuhan, saya percaya di akhir hidup dari papa saya sudah mulai bertobat dengan Tuhan. Dan kita melihat ayat yang berikut yang kita baca tadi, di mana Saul menumpas semua yang buruk-buruk. Saul dia menumpas hanya yang buruk-buruk saja. Lembu-lembu yang terbaik dan tambun, yang gemuk, yang gemoy-gemoy, tidak mau ditumpas. Padahal yang Tuhan suruh semua engkau tumpas. Tetapi Saul tidak mendengar suara Tuhan. Hati-hati kalau orang Kristen tidak mau dan Tuhan menolak. Keras hati hanya Tuhan yang dapat menghentikannya. Orang Kristen yang keras hati, orang Kristen yang keras kepala, orang Kristen yang kepala batu namanya, hanya Tuhan yang dapat menghentikannya. Dan domba yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala yang tidak berharga, yang buruk, itulah yang ditumpas oleh Saul. Ayat yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian. Ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Hati-hati orang Kristen yang sudah pegang miliar, yang sudah pegang ratusan juta, banyak kali jadi orang Kristen keras sakti. Orang Kristen yang kepala angin, waktu masih pegang puluhan ribu, masih pegang 1 juta, 2 juta. Oh iya, ada ibadah rayon Pak Gembala. Oh iya, siap Pak Gembala, saya ganti baju. Ibadah jam 7 malam, setengah 7 malam dia sudah ada. Tetapi ketika dia sudah pegang ratusan juta, miliar, ibadah bilang jam 7 malam, jam 8 malam baru dia muncul. Aduh Pak Gembala, ada rapat di kantor, ada ini Pak Gembala. Banyak sekali alasan dengan Tuhan. Tuhan mau kita stabil. Amin. Orang Kristen yang stabil, orang Kristen yang dengar-dengaran kepada Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan. Tanggal 25 Desember bukan hanya berbicara tentang Natal. Sekali lagi, ada 2 berkat besar tanggal 25 Desember. Yang pertama, kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, ada sekitar 360 hari, Allah 364 hari Allah sudah menjaga kita. Amin.
Allah menjaga dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 25, tinggal 5 hari akan meninggalkan tahun yang lama. Saya saja sebagai gembala sedih kalau tanggal 25 Desember jemaat tidak ibadah karena memasak. Jemaat tidak beribadah karena ketiduran, kelelahan. Jemaat tidak ibadah karena cuci baju. Wow, fatal betul orang Kristen yang seperti ini. Tetapi mari kita, detik-detik yang terakhir kita meninggalkan tahun yang lama, kita buat kesan yang terbaik di mata Tuhan, supaya Tuhan melihat, oh, Ibu Debbie dia cocok diberkati, Ibu Alda dia cocok diberkati, Ibu Alvina dia cocok diberkati. Malaikat cepat kirim berkat kepada Ibu Alda. Kenapa? Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita semakin menghormati dari Natal ke Natal. Mungkin Natal ini adalah Natal ke-20 kali bagi kita. Kalau kami di Jayapura, Natal ke-19 kali. Kami tidak pernah pulang kampung di dalam Natal. Kami tetap setia di hari Natal. Kami tidak pernah sekalipun meninggalkan Natal. Oh, kami mau bersantai dulu di Sonder, di kampung halaman di Manado. Tidak. Tetapi sampai hari ini, Natal di tahun ini, jika kami umur panjang, kami tetap akan bernatalan bersama dengan jemaat di mana Tuhan kasih tanggung jawab kepada kami. Saul, Tuhan berkata, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Jangan sampai engkau berubah menjadi orang Kristen keras sakti, bertindak sesuka hati. Hanya Tuhan yang dapat menghentikannya. Keras sakti, keras sakti. Oh, parah. Saya bisa pastikan orang Kristen yang seperti itu alamatnya Hades dan api neraka. Kenapa? Kita menganggap remeh peristiwa kelahiran Yesus. Kita menganggap remeh ada di akhir tahun. Ada orang masih tanggal 1 Januari 2024 sudah dipanggil Tuhan, sudah diantar ambulans, sudah masuk di dalam peti terbujur kaku, tidak berdaya. Tetapi kita yang masih ada sampai hari ini tanggal 28 November. Mari, yang kita pikirkan bukan baju barunya, yang kita pikirkan bukan sepatu barunya, yang kita pikirkan kalau boleh kita tidak alpa. Saya katakan dalam khotbah saya kepada jemaat Pondok Daud, orang Kristen yang bolong-bolong di akhir tahun, berkatnya pasti bolong-bolong. Bukan hanya di tahun ini, tahun 2024, tetapi tahun 2025, berkatnya pasti bolong-bolong. Saudara, tidak banyak tokoh Alkitab yang Tuhan berkata, aku menyesal. Salah satu yang Tuhan berkata, Tuhan menyesal, bukan tanpa sebab. Saul 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Raja pertama di Israel adalah Raja Saul. Sehingga Tuhan berkata, aku menyesal. Aku menyesal mengangkat kamu menjadi wali kota. Ketika engkau jadi wali kota, engkau tidak memperhatikan rakyatmu. Aku menyesal menjadikan kamu gubernur. Karena selama 5 tahun ini seandainya. Dan semoga wali kota yang terpilih, gubernur-gubernur yang terpilih, bupati-bupati yang terpilih adalah bupati yang takut Tuhan, bupati yang menyenangkan Tuhan, bupati yang tidak korupsi, gubernur yang tidak korupsi, wali kota yang tidak korupsi.
tetapi kesejahteraan rakyat yang dia perhatikan. Karena kalau dia orang Kristen, rata-rata sebelum dia mencalonkan diri, memanggil tokoh-tokoh agama untuk mendoakan. Saya melihat bupati terpilih di Minsel, sebelum dia mencalonkan diri, dia menyuruh ketua MD GPDI berlutut, dia berlutut dan didoakan. Dan puji Tuhan, saya lihat dalam statusnya bahwa dia boleh terpilih. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mau kita tidak seperti Saul. Ketika Tuhan mengangkat kita, semakin tinggi, semakin rendah hati. Semakin jabatan kita tinggi, semakin dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan menyesal, sangat disayangkan. Dia adalah raja pertama, rekor yang luar biasa. Orang Israel, raja pertama bukanlah Daud. Daud adalah raja kedua yang menggantikan Saul. Tetapi sejarah yang luar biasa, 40 tahun di dunia ini hanya ada 2 negara yang bisa memimpin 32 tahun. Negara yang satu saya sudah lupa, tetapi presiden yang 32 tahun adalah presiden kita Soeharto. Tetapi Saul ada selisih 8 tahun, 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Saudara, ayat yang ke-11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Saudara, orang yang suka skip firman adalah roh Saul di akhir zaman. Sekali lagi, orang yang suka skip firman, dia adalah roh Saul di akhir zaman. Pendeta sudah khotbahkan, kalau boleh jangan alpa. Dia berkata kepada pendeta dalam hatinya, emangnya gue pikirin? Ya, itulah roh Saul yang sudah bekerja. Kalau di dirimu ada roh Saul, saya mau katakan melalui firman Tuhan di hari ini, bertobat. Kalau tidak kau bertobat, Saul, jasa-jasanya tidak pernah diingat lagi oleh firman Tuhan. Karena apa? Dia berubah setia di masa injury time. Dia berubah setia. Mari, jabatanmu yang tinggi, siapapun saudara, politikus, birokrasi, orang-orang bank, siapapun saudara, pengusaha, jangan setelah waktu kamu belum ada usaha, istriku doakan saya supaya saya jadi pengusaha. Waktu tangani proyek ratusan juta, oh istriku, I love you. Istriku yang cantik, engkau yang membuat saya jadi pengusaha. Tetapi setelah dia tangani proyek 500 miliar, 300 miliar, bukan lagi istrinya yang dia cintai, tetapi istrinya tetangga, istrinya orang yang dia cintai. Waktu tangani proyek cuma ratusan juta, oh istriku, I love you, bertubi-tubi. Tetapi setelah pegang proyek-proyek miliar, bukan cuma satu istri orang yang dia cintai, sudah sampai 5 istri orang. Oh Pak Pendeta, saya kan ini hidup di negara Indonesia, Pancasila, jadi saya harus punya simpanan 5 istri. Wow, itu namanya keras sakti. Orang Kristen keras sakti. Firman Tuhan berkata, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami. Yang mau berpoligami itu bukan ajaran Kristus. Ajaran di luar Kristus boleh berpoligami, tetapi ajaran Kristus hanya monogami, hanya satu istri. Saul sayang 1000 sayang. Di saat orang Israel sudah siap-siap mau bentuk panitia perpisahan,
panitia pergantian dari Saul ke Daud akhirnya batal semua. Kenapa batal? Karena dia berubah setia. Tuhan marah, bahkan Samuel yang mengurapi dia tidak mau melihat, tidak mau ketemu lagi karena sakit hati Samuel, sakit hati Tuhan. Saudara, kalau saudara membuat sakit hati gembalamu, hati-hati, berkatmu pasti akan tertutup. Kalau saudara membuat sakit hati pendetamu, pasti berkatmu cepat atau lambat pasti tertutup. Tetapi ketika engkau menyenangkan Tuhan, menyenangkan pendetamu, menyenangkan gembala yang memberkatimu, padahal sudah ambil resiko, saudara akan diberkati dengan luar biasa. Karena ini adalah firman Tuhan. Gembala tidak butuh dihormati, hanya Tuhan yang butuh dihormati. Tetapi kalau kamu mau melakukan firman, silakan engkau menghormati pendetamu. Tetapi sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah berkata, jemaat Pondok Daud harus hormati saya ya. Tidak perlu bagi saya. Tetapi yang penting, hari Minggu, kalau boleh engkau berkata, adalah harga mati untuk beribadah. Awal bulan adalah harga mati untuk saya ikut perjamuan kudus. Tinggal 2 kali lagi ibadah perjamuan kudus di Pondok Daud. Awal Desember dan tanggal 25 Desember. Melalui firman Tuhan ini, ibadah malam kudus tanggal 24. Jangan engkau lewatkan. Jangan engkau lewatkan. Jangan karena engkau cinta kepada calon wali kota. Satu malam dari pagi kamu melihat, sudah ada di tempat pemungutan suara, sampai penghitungan suara, sampai jam 1 tengah malam, kamu ada di situ. Tetapi begitu ada di gereja, baru 1 jam di gereja, baru 5 menit pendeta khotbah, sudah menjadi begini di sementara dengar khotbah. Itu orang Kristen keras sakti, orang Kristen yang ngantuk di saat beribadah, di saat penghitungan suara, matanya melotot, matanya melek. Tetapi di saat ibadah, baru 5 menit dengar firman, cuci muka dulu. Tuhan tidak mau orang Kristen yang menganggap enteng firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kalau engkau pandang enteng firman Tuhan, Tuhan juga akan pandang enteng kepada berkatmu. Di saat engkau berseru, Tuhan berkati usaha saya, Tuhan menolak engkau. Mari, jangan kita menjadi orang Kristen keras sakti, bertindak sesuka hati, tidak mau diatur oleh firman Tuhan, tidak mau dituntun oleh Alkitab, tetapi mari menjadi orang Kristen yang rindu dituntun oleh firman Tuhan, suka dibentuk oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri yang menentukan berkatmu. Bukan kau kerja keras 1 kali 24 jam engkau bekerja, tetapi berkatmu hanya ditentukan oleh firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.